Kembali lagi bersama saya Amalia Nurfatia. Pada video kali ini merupakan tugas video dari mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dede Nurfatia. Selamat menyaksikan. Welcome to Matematika Zone. Pada Matematika Zone kali ini kita akan membahas tentang segi 4. Segi 4 itu merupakan suatu poligon yang terdiri dari 4 sudut dan 4 garis. Kita akan mulai ke yang pertama, itu ada persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu segi 4 yang keempat sudutnya berbentuk siku-siku dan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang. Sifat-sifat persegi panjang itu ada yang pertama, panjang sisi-sisi yang berhadapan sama. Lalu yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Dan yang ketiga, panjang diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Untuk rumus, untuk luas persegi panjang itu P kali L atau panjang kali lebar. Untuk kelilingnya sendiri itu 2 dikali P ditambah L. Selanjutnya ada persegi. Persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya segi panjang. Ini tuh persegi yang keempat sisinya sama panjang ya. Lalu persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang, kan kalau persegi panjang dia punya panjang dan lebar. Untuk ini sisinya sama. Sifat-sifat persegi itu antara lain, satu, persegi adalah persegi panjang. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang ketiga, keempat sudutnya siku-siku. Yang keempat, panjang diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Yang kelima, panjang keempat sisinya sama. Yang keenam, setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Yang ketujuh itu, diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Rumusnya untuk luas itu sisi dikali sisi. Untuk kelilingnya itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 dikali sisi. Jumlah simetri lipatnya itu ada 4 dan jumlah simetri putarnya itu ada 4 juga. Selanjutnya ada jejar genjang. Jejar genjang adalah segi 4 yang setiap panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sifat-sifat jejar genjang antara lain, satu, sisi-sisi yang berhadapan pada suatu jajar genjang sama panjang dan sejajar. Yang kedua, sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar genjang sama besar. Yang ketiga, sudut-sudut yang berdekatan pada suatu jajar genjang jumlahnya 180 derajat. Dan yang keempat, diagonal suatu jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Untuk rumusnya, untuk luas jajar genjang itu ada alas kali tinggi. Lalu untuk keliling itu ada 2 dikali alas dikali A plus B. Untuk jumlah simetri lipatnya itu ada 0 dan simetri putarnya ada 2. Kita lanjut ke trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadap sejajar. Sifat-sifat trapesium sama kaki antara lain, 1. Sudut-sudut alasnya sama besar. Begitu juga sudut-sudut pada sisi atas. Yang kedua, diagonalnya sama panjang. Dan yang ketiga, dapat menempati bingkainya dengan 2 cara. Yang kedua itu ada sifat-sifat trapesium siku-siku. Antara lain, 1. Jumlah 2 sudut yang berdekatan antara 2 sisi sejajar adalah 180 derajat. Yang kedua, trapesium siku-siku mempunyai tepat 2 sudut siku-siku. Untuk rumusnya, untuk rumus luas trapesium itu ada setengah dikali A plus B dikali T. Lalu untuk keliling itu ada AB plus BC plus CD plus AB. Jadi ini ya. Rumusnya itu ini dijumlahin semua ini sisinya ya. Sini lalu ini ke sini, ini dijumlah semua. Oke, untuk jumlah simetri lipatnya pada trapesium sama kaki itu ada 1. Lalu pada trapesium siku-siku itu 0. Jumlah simetri putarnya itu ada 1.
Nah, kita lanjut ke belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat belah ketupat antara lain: 1. Keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang keempat, diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi 2 sama besar. Yang kelima, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Yang keenam, jumlah sudut-sudut yang berdekatan sama dengan 180 derajat. Untuk rumus luasnya, luas belah ketupat itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Lalu keliling itu AB plus BC, yang disebut diagonal itu ini ya. Nah, untuk jumlah simetri lipatnya itu ada 2, lalu jumlah simetri putarnya itu juga sama, ada 2. Selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Sifat layang-layang antara lain: 1. Terdapat 2 pasang sisi yang sama panjang. Yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan merupakan diagonal terpanjang. Yang keempat itu, salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang dan tegak lurus diagonal yang lain. Untuk rumus luas layang-layang itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ini diagonal 1 yang panjang, ini diagonal 2. Kelilingnya itu AB plus BC plus CD plus HD. Jadi sama seperti tadi trapesium ya. Itu jejak ginjangnya itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang adalah 7:4. Jika keliling persegi panjang tersebut 66 cm, maka luasnya adalah, nah, kita jawab. Yang kita ketahui di sini ada keliling dan juga perbandingan panjang dan lebar, ya kan? Nah, untuk rumus luas persegi panjang itu kan tadi panjang dikali lebar ya. Nah, kan ini hanya perbandingan panjang dan lebar, bukan satuan panjang, bukan panjang dan lebarnya gitu. Jadi kita pakai rumus keliling untuk mencari panjang dan lebar. Kan keliling itu sama dengan tadi rumus keliling persegi panjang itu 2 dikali panjang ditambah lebar, kan, ditambah lebar. Nah, kelilingnya kita ketahui, kelilingnya itu ada 66 sama dengan 2 panjang ditambah lebar. Nah, duanya kita kesini kan, jadi 66 dibagi 2 langsung di 66 dibagi 2 kan 33 ya. Lalu 33 sama dengan panjang ditambah lebar. Nah, kan kita di sini punya, udah nih sampai sini dulu kan. Ini jumlah keduanya, kita nggak bisa kan nentuin salah satunya. Nah, kita punya perbandingan ini. Nah, perbandingan, kalau misalnya kita punya cari lebar, itu kan lebarnya 4. Rumus perbandingan itu kan yang itu 4, terus bawahnya itu per 7 ditambah 4. 7 ditambah 4 kan 11. 11 dikali sama ini jumlah keduanya. Jumlah keduanya itu kan 33. Jadi tinggal kita operasikan deh. 33 nih kita bagi 11. 33 bagi 11 kan bisa ya 3 nih. Ini coret di sini 3, kita dapat 3. Lalu 4 dikali 3. 4 dikali 3 itu 20.
12. Nah, kita cari panjang. Untuk panjang itu kan di situ perbandingan panjang itu 7 ya. 7 dibagi jumlah kedua perbandingan itu kan 11, lalu dikali jumlah itu P tambah L-nya itu 33. Nah, ini 33 dibagi 11 itu kan 3. 7 dikali 3. 7 dikali 3 itu 21 kan. Nah, baru kita bisa masukkan ke rumus yang ini, rumus luas. Luas sama dengan, kita udah dapet tuh P-nya 21 dikali 12. Nah, berapa? Kan luasnya itu panjang dan lebar. Panjangnya 21, lebarnya 12. Nah, 21 dikali 12 itu berapa? 252 ya. Jadi, kita ketahui, kita dapat nih luas persegi panjang tersebut adalah 252. Nah, mudah bukan? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Taman berbentuk trapesium siku-siku seperti pada gambar di bawah ini. Luas taman tersebut adalah, nah, kita mencari luas trapesium. Nah, apa rumus luas trapesium tadi? Yaitu setengah alas A ditambah B dikali tinggi. Nah, kan A-nya ini, B-nya ini, iya kan? Lalu kita tidak punya nih si ini apa? Tingginya. Nah, kita mencari tinggi. Tinggi itu kan, ini kan segitiga ya, jadi kita bisa pakai Pitagoras. Tahu kan teorema Pitagoras? Nah, misalkan kita di sini X. Berarti kita nyari X nih, X sama dengan ini kan sisi miring, jadi ini rumusnya, jadi ini X itu miring, sisi miring, misalnya sisi miring kita ini ikan R kuadrat dikurang ini sisi yang ini, kita misalkan ini B ya, B kuadrat. Nah, kan ini miringnya udah ada nih, miringnya itu 13 cm. Nah, ininya apa? X-nya, ininya yang bawah, yang kita misalkan B ini, berarti kan luas ini dikurang ini dong, karena ini kan lebih panjang. Nah, ini kan sama nih, ini kan persegi apa, persegi itu kan sama ya, jadi sudut apa sisinya sama. Nah, jadi 22 dikurang 17 22,5 dikurang 17,5, kita kurang ini 0, ini berarti 5 ya. Nah, berarti ini habis. Jadi di sini itu 5. Jadi 13 cm ini kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan, nah, kita tulis lagi ya, akar tetap, lalu 13 kuadrat itu berapa? 13 dikali 13 itu ada 169. 69 ini dikurang 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 25. Nah, 169 dikurang 25 itu 144, ya kan? Nah, akar dari 144 itu berapa?
karena 144 itu 12, karena 12 kali 12 itu 124. Nah, kita dapat X-nya. Panjangnya ini tingginya ini 12. Nah, kita masukkan ke rumus. Kan setengah dikali A plus B. A plus B-nya itu, nah A-nya yang mana, maaf ya, jadi A tuh ini. Nih, A tuh yang ini, yang bawah. Lalu B itu yang atas. Jadi hilang. Nah, A itu kan 22,5 ditambah dengan 17,5 dikali dengan 12. Bentar, kita hapus dulu ini. Nah, kita langsung aja, atau ya ini 1/2 tetap. Lalu 22,5 ditambah 17,5 berapa? Ini 10, 1, 9, 10. Itu berapa? Ini ada hasilnya itu 40. Ya kan? Lalu 40 kita kali 12. Ini kali ya. Ini kita bagi 2 dulu. Jadi ini 40 dibagi 2 itu kan 20. Nah, 20 dikali 12. 20 kali 12 berapa? 20 dikali 12 itu 240. Jadi luasnya itu, luas taman tersebut itu 240 cm persegi. Nah, seperti ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.